Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, dia tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tetapi sekali lagi ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir misalnya ada hal yang serius memang untuk dibicarakan, karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Barreskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu artinya ada orang yang ingin bikin standar, yang ini sopan, yang ini nggak sopan, yang ini menghina, yang ini bukan menghina. Kan itu absurd tuh. Kalau dibilang oke, itu kesadaran diri aja. Kalau kesadaran diri ya biarkan aja saya dihukum secara moral kan, kalau konyol membuat kalimat. Jadi ada semacam gumpalan kebencian yang membuat orang nggak bisa bedain mana yang sasarannya pada kebijakan, mana sasarannya pada manusia kan. Kan saya terangkan sekali lagi bahwa yang saya kritik adalah kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu disodorkan pada publik, lalu publik memilih memaki atau memuji itu. Kan itu intinya. Jadi yang dicaci itu adalah barangnya tuh, bukan orangnya. Nah sekarang misalnya kalau semua orang harus dianggap nggak boleh mencaci, kalau begitu jangan memuji juga, kan itu sama aja kan. Kualitas memuji itu dan mencaci sama. Jadi pujian itu berbahaya karena itu membuat orang lupa diri itu. Demikian juga cacian justru untuk menegur orang yang lupa diri itu. Jadi ini sebetulnya, dan ini yang kita maksud sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan yang disebut the use of public reason, itu penggunaan rasio publik itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita bayangkan bahwa ada banyak orang yang benci, marah, tapi mungkin makin lama mereka makin sadar bahwa memang semua kebijakan yang diajukan ke publik itu potensial untuk dipuji, juga potensial untuk dicaci. Itu sama seperti artis-artis yang baper kalau kehidupan pribadinya dibongkar-bongkar. Loh, Anda itu mengajukan diri sebagai public figure, jadi Anda nggak boleh marah kalau kehidupan pribadi Anda pun dibongkar di ruang publik. Anda bisa marah itu kalau pribadi Anda itu tidak tersangkut dengan reputasi Anda di ruang publik. Kan banyak kasus yang ini, jaga dong privasi saya. Loh, Anda tuh public figure, Anda mendapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure itu. Tapi jangan Anda anggap bahwa di dalam ruang publik privasi Anda harus dijaga. Justru karena Anda membuka privasi Anda jadi public figure. Kan itu artinya kan. Ya. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti kita bahas pelan-pelan supaya bangsa ini mengerti, membedakan mana yang sebetulnya ucapan kritik dalam versi yang paling buruk yaitu hinaan, dan ucapan pujian dalam versi yang paling buruk yaitu jilatan. Itu menjilat dan mengkritik sama aja kan. Jadi nggak usah baper lah itu. Jadi termasuk juga yang akan dilaporkan ke saya mungkin sedang disidangkan itu artinya ini orang-orang nggak ngerti bahwa hak untuk bicara itu dasar dari martabat manusia. Masa minta dihukum untuk nggak bicara kan? Jadi jangan juga cuma sekedar cari sensasi. Saya kira hakim yang masuk akal itu dia tahu bahwa ini absurd betul di tuntutan itu. Itu kira-kira pengantar. Ya. Oke, nah ini kan saya kira gini lah, daripada nanti Anda ditanya-tanya oleh wartawan, pasti ini akan tanya wartawan kenapa kalau kemudian Anda tidak hadir hari ini ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi Anda sampai sekarang ini secara formal belum pernah mendapat panggilan dari kejaksaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Artinya Anda belum terima secara formal begitu ya. Kalau toh tahu Anda itu hanya dari media saja, dan dari media kan nggak bisa jadi dasar untuk Anda datang ke pengadilan. Dan kedua, kalau toh itu datang ke pengadilan kan
Anda tidak harus hadir, kan bisa diwakili oleh pengacara, karena ini sekali lagi ini perdata ya Bung Rocky ya, ini hukum privat bukan hukum publik gitu, dan memang agak aneh kemudian belum ada urusan yang pidananya kemudian tiba-tiba muncul perdata, karena setahu saya kalau nggak salah bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada di Cibinong atau di mana begitu kalau nggak salah, ada juga yang menggugat Anda itu Bung Rocky. Itu gugatan ada di mana-mana. Jadi kalau semua gugatan pidana perdata dikumpul itu lebih dari 30 tuh. Jadi untuk satu kasus ada 30 gugatan. Itu udah bisa masuk Museum Rekor Indonesia tuh Pak Jaya Suprana itu kan. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah kegembiraan kita adalah kalau bangsa ini bisa hidup dalam percakapan rasional tuh. Di dasarnya itu. Nah, apalagi kalau diminta ya, nanti ada wartawan nanya kalau Pak Rocky nggak datang, berarti ada pengacaranya tuh. Kan saya bilang saya nggak ada panggilan. Bagaimana saya utus pengacara yang nggak bawa surat panggilan? Kan juga kan itu. Jadi ajaib juga nih wartawan-wartawan. Tapi saya tahu mereka ingin tahu apa sebetulnya kausa celebre ini atau kasus yang lagi diselebritikan ini. Jadi melalui FNN saya jelaskan aja bahwa saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya. Lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Ya, oke. Jadi ini buat teman-teman ini nggak usah ngejar-ngejar lagi Bung Rocky. Silahkan dikutip ya, pernyataan ini dianggap sebagai pernyataan resmi dari Bung Rocky yang bisa dikutip oleh media ya, Bung Rocky gitu ya. Ya, silakan kutip dan pastikan bahwa problem-problem semacam ini memang akan muncul di mana-mana tuh. Jadi gugatan absurd atau tuduhan absurd atau caci maki absurd. Tapi sekaligus dalam kesempatan ini saya minta supaya jangan lagi mengancam-ancam saya di WA group segala macam itu. Saya nggak pernah layani. Tapi saya anggap bahwa kenapa mesti marah terus sebetulnya kan? Kenapa nggak bisa mikir bahwa yang saya kritik itu adalah bentuk kebijakan yang dimasukkan ke dalam wilayah demokrasi, karena itu dia harus diverifikasi secara demokratis juga tuh. Jadi saya ulangi, semua kebijakan publik yang disodorkan pada publik dia mengandung akibat diterima atau akibat ditolak kan. Jadi itu intinya tuh. Mereka yang menerima itu silahkan menerima kebijakan publik, yaitu undang-undang IKN, Omnibus Law. Tapi mereka yang menolak juga jangan dianggap itu tidak layak. Menolak itu artinya setelah dibaca maka ada kesimpulan bahwa buruh tidak suka undang-undang Omnibus Law, masyarakat adat tidak suka IKN. Jadi biarkan aja kan, saya berpihak pada buruh, saya berpihak pada masyarakat adat. Jadi Anda yang berpihak pada Pak Jokowi ya silahkan berpihak dengan puji-pujian segala macam. Saya nggak pernah menuntut Anda di pengadilan karena Anda memuji-muji berlebihan kan. Tapi inti dari pembicaraan kita, demokrasi kita tidak matang itu, dan ketidakmatangan demokrasi itu disebabkan oleh siapa? Ya oleh Presiden Jokowi yang tidak peduli pada suara oposisi itu. Kan itu cuma itu dasarnya tuh. Dan saya ucapkan itu tidak peduli karena kalau apa yang nggak peduli Pak Rocky apa sini saya bukan, itu standar demokrasi internasional yang kita sebut indeks demokrasi di Indonesia turun terus, dan itu bukan karena saya tetapi karena kebijakan negara yang memungkinkan orang asing atau pengamat asing melihat bahwa Indonesia hanya gagal merawat demokrasi, kan itu dasarnya. Ya, di Indonesia ini kelihatannya ya terjadi kultus individu yang luar biasa terhadap presiden dan ya Bung Rocky ya, terjadi kultus individu yang luar biasa terhadap para pejabat gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini lagi rame kan di Amerika ya, itu ada mantan Presiden Trump pun juga itu bisa dibawa ke pengadilan loh ya. Ya kita bandingkan misalnya Donald Trump akhirnya mengatakan oke, saya akan datangi panggilan dari pengadilan Georgia walaupun dia udah mantan, karena dia dipanggil untuk menerangkan atau menjadi saksi dari kecurangan yang dituduhkan pada dia atau Partai Republik pada pemilu yang lalu kan. Dan Donald Trump akhirnya bilang oke, saya datang karena saya warga negara yang baik itu. Jadi bayangkan misalnya kalau ada kultus individu itu, pengikut Trump akan bilang bahwa jangan datang itu, dengan sukarela mengatakan oke, saya akan menghadiri pengadilan kalaupun pengadilan berani memanggil kan. Nah di era Pak Jokowi ini ada banyak laporan terhadap anaknya, terhadap kroninya yang mungkin satu waktu akan dipanggil lagi setelah Pak Jokowi lengser tuh. Jadi kita ikuti aja prosedur biasa, nggak usah baper tuh. Nah Donald Trump yang punya kekuasaan kapital dan politik yang besar pun menganggap oke, dia dipanggil di pengadilan Georgia maka dia akan datang. Itu pelajaran bagus kan. Kita nggak tahu siapa yang pejabat tinggi kita atau pejabat tertinggi yang akan dipanggil oleh pengadilan.
di satu waktu nanti. Kan ini nggak mungkin kadaluarsa kalau ada kasus seperti tuntutan pembuktian bahwa pemilu 2019 itu adil dan jujur, itu kan masih bisa digugat lagi setelah Pak Jokowi langsung misalnya. Jadi kita mesti siap-siap, bagian terburuk pun harus kita hadapi itu dengan santai aja tuh, nggak usah. Ya. Jadi betul tadi istilah itu udah lama kita nggak pakai. Kultus individu itu berbahaya bagi demokrasi dan berbahaya bagi kehidupan yang berakal sehat. Kita nggak boleh kultuskan seseorang itu, karena orang itu hanya bisa kita kultuskan kalau dia betul-betul bersih, sempurna tuh. Bahkan mereka yang menganggap diri sempurna itu sebetulnya lagi menyembunyikan kejahatan kan. Jadi mana mungkin kita mengkultuskan seseorang yang di dalam dunia politik itu adalah pemimpin negara. Enggak mungkin pemimpin negara itu kita kultuskan tuh. Itu artinya kita jadikan dia presiden seumur hidup tuh. Jadi bagian-bagian itu sebetulnya yang mungkin kita bisa refleksikan secara beradab habis memperingati 17 Agustus. Kita mau lihat bagaimana negeri ini diasuh dengan kejujuran tuh, tidak dengan kepicikan, tidak dengan kemarahan, tidak dengan ancaman-ancaman fisik itu. Sampai sekarang ancaman fisik saya masih banyak tuh. Tapi udah, itu saya anggap sebagai pelajaran bahwa demokrasi memang harus ditata dan diperdengarkan setiap hari. Ya, dan saya kira ini perlu kita lanjutkan lagi ya. Memang kelihatan sekali bahwa kita tidak bisa membedakan mana yang wilayah private, mana yang wilayah publik. Yang seperti ada juga gugatan terhadap Anda itu. Dan saya coba memahami ini dari sisi budaya begitu ya, Bung Rocky. Kan ada, kita sering dengar juga para pejabat kita. Itu awal lagi zaman Pak Harto dulu, filsafat Jawa yang disebut mikul dhuwur menen jero. Artinya menjunjung tinggi-tinggi orang yang kita hormati itu dan menutup kesalahannya dalam-dalam gitu ya, mengelupakan orang dalam-dalam. Tapi itu kan wilayah private gitu, antara orang tua dengan anak begitu ya. Tapi kalau wilayah publik antara seorang pejabat publik dengan rakyat yang nggak bisa kemudian dia dipikul dhuwur sangat tinggi begitu dan kemudian kesalahannya ditutup rapat-rapat sangat dalam-dalam gitu. Itu pentingnya kan, di dalam demokrasi nggak ada mikul dhuwur mendem jero tuh. Semua hal yang bersifat kriminal, semua hal yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia mesti dibongkar. Nggak bisa kita diamkan itu. Ya, memang yang kita maksud mikul dhuwur mendem jero itu untuk kehidupan yang kita anggap bahwa ini bagian privat kita lah, udah kita terima aja, kita benamkan. Tetapi di dalam demokrasi tidak semua orang adalah pemuji, tidak semua orang adalah penghina. Jadi biasakan aja supaya dia jelas, maka tidak boleh ada mikul dhuwur mendem jero, supaya terang yang mana sebetulnya yang bajingan, yang mana sebetulnya yang malaikat, kan itu dasarnya. Jadi kita mesti belajar dari situ. Jadi termasuk juga kasus saya kan, itu keadaan kita bisa menimbulkan kekacauan berpikiran. Nanti juga mereka malu sebetulnya. Kalau ternyata suatu waktu beberapa pejabat kita termasuk presiden dinyatakan punya kesalahan, bagaimana mau ngamuk? Kan itu nggak bagus kan. Jadi semua kebijakan itu begitu selesai ya dievaluasi, jangan dimikul dhuwur mendem jero. Terhadap pribadinya iya sebagai manusia, tapi sebagai pejabat publik nggak boleh ada yang disimpan itu seolah-olah ada bagian yang nggak boleh dibuka. Karena dari awal mereka juga menginginkan setiap orang yang ingin masuk dalam wilayah politik kan meminta legitimasi rakyat. Nah, legitimasi itu artinya pertanggungjawabkan itu, bukan dengan disembunyikan atas dasar filsafat feodalis itu. Ya. Yang pantas tidak boleh bicara di forum-forum, apalagi kemudian dia bicara soal etika moral itu para koruptor. Ya harusnya kan begitu ya, Bung Rocky. Jadi kalau koruptor, ya dia harusnya betul-betul dilarang untuk muncul di publik. Tapi yang sekarang yang terjadi, ini bahkan juga kesalahan para wartawan, karena para koruptor itu juga di tiap hari dikasih panggung-panggung di media gitu, di talk show gitu. Itu kacaunya tuh. Saya pengkritik untuk menyelamatkan bangsa ini nggak boleh bicara. Para koruptor bahkan dapat remisi setelah keluar juga masih bicara kan. Kan yang mana sebetulnya yang bajingan itu kan. Jadi pikiran yang akhirnya kita kacau untuk membayangkan nasib bangsa ini kemana. Kalau hal yang diucapkan secara jujur dianggap hinaan, sementara mereka yang secara tidak jujur merampok uang negara justru diberi panggung kan. Bayangkan misalnya potensi kita untuk kacau dalam pikiran tuh. Dan itu intinya tuh. Dan mereka yang sebetulnya yang mesti merefleksikan diri. Oh, saya koruptor, saya merampas moral publik, saya rakus terhadap kekayaan rakyat itu kan. Kan mestinya ada semacam pembelajaran itu. Jadi itu dasarnya tuh. Kenapa kita terus-menerus mengevaluasi diri sekaligus menyatakan bahwa nggak boleh berhenti orang memberi kritik itu. Karena demokrasi hidup dari satu kritik ke kritik yang lain tuh. Tetapi oke lah, kita anggap bahwa kita lagi belajar tuh. Dan banyak orang yang
menganggap bahwa peristiwa yang saya alami itu semacam ukuran bagaimana kita mau majukan negeri ini. Kemarin Pak Amin Rais dan Rizal Ramli pergi ke KPK untuk membongkar juga persembunyian kasus yang selama ini diandalkan pada jaminan politik. Pak Amin Rais dan Pak Rizal Ramli itu datang ke situ untuk bersuara, memberi kritik. Nanti orang marah-marah lagi tuh, ngapain sih udah tua pergi ke situ? Ini bukan soal tua atau muda. Pak Amin Rais juga diledek begitu. Loh, dia berhak untuk menuntut keadilan tuh. Jadi nggak ada soal usia tuh. Sama seperti saya, Rocky Gerung itu mulutnya kacau itu karena jomblo segala macam. Apa urusannya? Sebetulnya, jadi poin saya adalah orang marah pada ucapan saya. Orang tidak mau berpikir bahwa yang saya kritik itu justru itu yang mesti dibahas itu. Soal IKN dan soal Omnibus Law. Jadi kalau fokusnya pindah pada kalimat saya, lalu orang menganggap loh kalimat itu kan nggak boleh diucapkan. Ya berarti mari kita jangan kritik IKN, mari jangan kita kritik Omnibus Law. Jadi kembalikan pada substansi. Saya mengkritik IKN dan saya mengkritik Omnibus Law karena saya ingin membela buruh, saya ingin membela masyarakat adat. Itu yang mesti dibahas itu. Bukan mengalihkan persoalan pada sesuatu yang sensasional sementara yang substansial itu diabaikan. Yes, ini kelihatannya memang banyak hal di negara ini bukan hanya soal diubah, di perubahan saja, Bung Rocky. Ini memang mesti ditata ulang lagi kelihatannya bangsa ini baru kita jadi benar gitu. Ya, itu yang saya sering sebut atau di FNN kita sering bahas. Perlu semacam people power itu. Jadi ada kemarahan rakyat disalurkan melalui peralatan demokrasi, pers misalnya tuh, dan demonstrasi. Jadi jangan takut pada people power karena itu yang kita anggap kita mesti reinstall negeri ini. Lakukan semacam pembenahan total tuh, radical break. Itu pentingnya tuh. Jadi kritik kalau ditahan dia jadi kepura-puraan tuh. Begitu banyak orang yang sebetulnya setuju diam-diam dengan kritik pada oposisi tapi nggak mau bicara tuh. Kenapa? Karena terikat pada semacam sumpah jabatan harus setia pada negara. Iya, setia pada negara, bukan setia pada pemerintah tuh. Negara nggak boleh dibubarin, tapi pemerintah bisa diganti setiap saat, bahkan bisa diganti sebelum masa jabatannya kan. Jadi ini hal-hal prinsipil dan saya lihat juga banyak politisi yang mendua tuh menganggap bahwa ya saudara Rocky benar tapi jangan segitu tuh. Ya kalau begitu, kalau benar kenapa jangan segitu? Kalau benar ya ambil benarnya tuh, jangan yang benar saya ucapkan kemudian direduksi seolah-olah itu benar tetapi menjadi tidak benar karena kalimatnya kasar. Loh kalau benar itu mau kasar mau lembut tetap benar kan itu. Jadi cara berpikirnya betul-betul buruk gitu pemimpin-pemimpin kita, bahkan tokoh-tokoh partai putih lakukan hal yang sama tuh, nggak mampu untuk berpikir lurus, itu masalahnya tuh. Ya. Oke, Bung Rocky, ini sambil menutup perbincangan kita ini saya mengutip ini ucapan dari seorang sahabat Nabi, jadi Sayyidina Ali yang menyatakan bahwa kebenaran itu kebenaran sekalipun itu munculnya dari mulut buaya. Jadi saya kira itu yang penting gitu kan Sophia. Iya itu. Jadi kebenaran adalah tidak boleh dihalangi itu walaupun itu diucap oleh seorang bajingan. Ya, oke. Berarti Anda jangan menyebut diri Anda bajingan juga dong. Ya saya dianggap bajingan juga dan saya dalam kondisi itu saya mau lakukan perbandingan aja. Jadi tetap kita mesti lihat bahwa yang dimaksudkan oleh semua pepatah bagus itu dimaksudkan untuk memperbaiki bangsa ini. Ucapkan sesuatu kendati itu menyakitkan karena kebenaran memang menyakitkan kan itu dasarnya. Yes ya, katakanlah apa yang hak itu walaupun pahit. Nah itu juga ucapan yang dinali lagi itu. Oke, baik. Makasih Bung Rocky. Tetap